Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan agak bergeser jamnya karena mungkin akhir pekan, sehingga awal pagi tidak sekedar seperti biasanya, tetapi juga ditambah dengan beberapa aktivitas ya, seperti membaca agak sedikit lebih banyak, kemudian juga menulis apa yang melintas di dalam ide dan pikiran ini. Dan sebagai informasi, ada sebuah kebahagiaan yang saya rasakan hari ini dan itu sudah saya upload di web saya, yaitu masimamnawawi.com. Pada kesempatan ini, sahabat kalian yang berbahagia, kita akan sedikit mengulas tentang kewajiban kita, yaitu menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu ayat yang paling sering kita dengarkan. Nah, mengapa kemudian zakat ini menjadi wajib? Pada saat yang sama, apa benefit yang diperoleh oleh muslim yang taat menunaikan zakat ini? Dan Ramadan sudah semakin mendekati garis finish. Sangat baik kalau sahabat-sahabat semua itu bergegas menunaikan zakat, bisa melalui lembaga amil zakat seperti BMH ataupun lembaga-lembaga resmi lainnya yang secara operasional mendapatkan legalitas dari pemerintah itu sendiri. Zakat, kalau kita lihat dari pengertian arti kata itu sendiri, dia bermakna suci dan berkembang. Dan ini berarti bahwa orang yang menjadikan hartanya atau dia menunaikan zakat fitrah pada saat Ramadan, dia akan memiliki sebuah kondisi yang menjadikan tidak sekedar jiwanya, hartanya pun ikut bersih. Subhanallah. Di sini mungkin kita bertanya, mengapa disebut bahwa harta itu harus bersih? Sebagian kita menganggap bahwa ada sedikit bagian dari hak orang lain. Namun pada saat yang sama, sebenarnya ketika zakat bermakna mensucikan harta kita, itu berarti menjadikan harta kita ini benar-benar 100% ya, atau totalitas murni, dan kalau digunakan atau dikonsumsi itu akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita lihat cerita para salafus soleh, salah satu perkara yang harus betul-betul dijaga, menjadi komitmen besar setiap muslim, itu adalah memastikan apa yang kita konsumsi dan keluarga kita betul-betul suci, murni, dan bersih serta halal. Jadi harta itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan dalam Islam tidak sekedar jiwa, harta pun harus disucikan, dan itu caranya adalah dengan menunaikan zakat. Kalau Anda punya uang 80 juta dan itu mungkin sudah setara untuk tahun ini dengan nilai kadar emas ya, per gramnya 900.000, maka jika sudah memenuhi nisab, itu dikenakan wajib zakat harta itu sendiri. Kemudian dia mengembangkan. Ini bisa ditelusuri dengan dua pendekatan empiris. Pertama, dapat mengembangkan semangat di dalam diri kita untuk lebih giat dalam ibadah, dalam penyucian jiwa. Di saat yang sama, secara empiris, terutama dalam dampak langsung secara sosial, zakat itu memang betul-betul memberikan satu pengembangan kebaikan, di mana orang yang katakanlah papa menjadi bahagia, orang yang berjuang bisa terberdayakan. Pada saat yang sama, boleh jadi dengan zakat yang kita berikan, mereka bukan sekedar bahagia dan terberdayakan, tetapi juga mampu memberdayakan. Jadi zakat di sini
memiliki makna, dimensi, dan dampak perubahan yang sangat besar dan masif, karena tidak sekedar konteksnya seperti kita dalam menjalankan sholat, tetapi zakat ini juga langsung ya memberikan dampak secara vertikal sekaligus horizontal. Nah, dengan demikian maka zakat ini adalah satu amalan yang secara benefit memberikan banyak sekali keuntungan. Dan karena itu salah satu kriteria orang yang berzakat, kata Allah, adalah ada kebenaran iman, ada ketulusan hati, dan ada kekuatan, kekokohannya tentang pembenaran atas dasar iman itu terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka kalau kita lihat di dalam satu ayat bahwa khud min amwalihim shadaqatan ya tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa di dalam Al-Quran atau Islam menyebut zakat itu juga dengan kata sedekah atau sodakoh ya. Sebenarnya makna sodakoh adalah berasal dari kata sidq yang artinya benar. Dengan kata lain, orang-orang yang bisa menunaikan zakat itu orang yang memang di dalam batinnya, pikirannya itu sudah tidak ada lagi keraguan. Dalam kata lain, dia betul-betul mengimani itu syariat zakat, kebenarannya, dan karena itu dia ingin berdiri tegak, teguh di atas kebenaran iman itu. Dan salah satu bentuk manifestasinya yang dituntut oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menunaikan zakat itu sendiri. Artinya zakat itu memang sebuah kesadaran diri kita untuk memberikan sebagian dari yang Allah perintahkan agar kita menjalankannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah memerintahkan zakat? Adakah ini dimensi logis yang bisa kita ambil sebagai sebuah pembuktian bahwa memang syariat zakat ini relevan bagi kehidupan manusia? Subhanallah. Sebenarnya penjelasan ini tidak diperlukan bagi orang-orang yang sudah mengamalkannya, tetapi ini penting bagi sebagian saudara kita yang mungkin masih ragu-ragu atau belum tahu atau belum sepenuhnya yakin bahwa zakat itu memberikan keuntungan langsung. Pertama, misalnya kita adalah seorang pedagang yang hari ini memanfaatkan marketplace untuk promosi atau jualan. Ketika perdagangan kita mulai, kita buka promo, ada pembeli, apakah kemudian keuntungan yang kita peroleh itu adalah murni dari upaya kita? Tentu saja tidak. Di sana nanti ada kurir, ada jasa pengiriman, dan tentu saja ada pembeli itu sendiri. Pada saat yang sama kita butuh kuota internet, orang yang jalan kurirnya yang mengantar perlu lewat di jalan umum, dan semua itu merupakan fasilitas-fasilitas di mana kita menggunakannya atas bagian keterlibatan banyak orang. Dengan demikian maka logis kalau kemudian zakat itu merupakan bagian dari hak-hak orang lain yang Allah perintahkan kita untuk menunaikannya. Artinya kita ini makhluk yang lemah, dan kalau kita mendapat keuntungan dari dimensi sosiologis tadi ya, empirisnya, itu sudah seperti itu. Apalagi kalau kita bicara lebih mendalam. Misalnya kalau kita berdagang, kemudian bisa punya gagasan, ini harus disebar ke sana, ini harus membangun jaringan ke sini. Pertanyaannya adalah, apakah ide itu adalah murni dari kita atau Allah memberikan ilmu kepada kita? Oke lah punya ilmu, kalau sakit apakah bisa kita menjalankannya? Kesehatan itu dari siapa? Dari Allah. Mutlaknya kalau kita berbicara dalam konteks, kalau memang katakanlah Allah itu mau, kenapa tidak 100% saja zakat? Nah, seperti itu. Tetapi di sini memang
kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan perintah zakat itu bukan Allah yang butuh dengan harta manusia, harta hamba-hambanya, tetapi manusia itu sendirilah yang memerlukan hartanya itu di-manage dengan sedemikian rupa sehingga dia tidak menjadi orang yang dikendalikan oleh harta itu sendiri. Karena orang sering mengatakan bahwa harta itu sekarang menjadi Tuhan ya, karena apa-apa nilai standarnya, nilai ukurnya adalah harta itu sendiri. Dan bagi konteks kehidupan lebih luas, berbangsa dan bernegara, ya, zakat ini bisa memberikan berkah, kestabilan ekonomi, sosial dan politik. Tetapi itu hanya mungkin dan akan terjadi ketika zakat itu betul-betul menjadi sebuah gerakan keteladanan, nah, terutama dari pihak pemerintah, penguasa, para pejabat, sehingga masyarakat dengan sendirinya akan terinspirasi, termotivasi, dan terdorong untuk ikut sama-sama menunaikan zakat. Lebih-lebih kalau pengusaha. Nah, persoalannya kembali pada makna yang tadi bahwa zakat itu hanya bisa dilakukan ketika hati orang itu membenarkan imannya, membuktikan keimanannya, dan benar dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya lewat syariat zakat ini kita sudah bisa meraih banyak keberkahan, dan Indonesia ini tidak butuh macam-macam konsep ya, karena sesungguhnya yang menjadi persoalan dalam kehidupan modern ini bukanlah ilmu yang harus datang seperti apa lagi, teknologi yang mesti dikembangkan bagaimana lagi, sekalipun itu mungkin satu kebutuhan dalam konteks jaringan dan masivitas memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi yang lebih mendasar adalah adakah kebenaran iman di dalam hati kita sehingga para pengusaha menunaikan zakatnya, pemerintah memberikan keteladanan dalam hal zakat, sehingga zakat di Indonesia yang disebutkan potensinya pada tahun 2021 ini mencapai 300 triliun lebih, itu betul-betul bisa direalisasikan. Nah, pertanyaannya, hingga hari ini realisasi zakat masih cukup jauh dan butuh perjuangan kita semua. Oleh karena itu, sahabat kalian yang berbahagia, ayo sempatkan waktu setidaknya di hari ini membaca tentang zakat, membaca literatur soal zakat, dan kalau kita belum berzakat, segeralah berzakat, karena ini adalah kewajiban yang kalau kita sampai lupa, apalagi sengaja meninggalkan, ya, maka ini akan menjadi sebuah ketidakbaikan bagi kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Malah kalau kita melihat pendapat Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, ini pendapat bukan saya langsung yang membaca, tapi anak saya membaca buku itu, kemudian menuliskan sebuah kesimpulan, dan di sana disebutkan, ini juga sudah saya upload di masimamnawawi.com hari ini, bahwa orang-orang yang memiliki harta, apalagi kalau memang sejak kecil ia sudah memiliki harta dari orang tuanya sampai dewasa, salah satu ilmu yang wajib dia pelajari adalah tentang zakat, sehingga harta yang ada di dalam dirinya itu bisa menjadi penyelamat. Harta yang ada di dalam genggamannya itu bisa menebar manfaat dan maslahat. Dan kalau itu betul-betul terjadi, orang-orang kaya di negeri ini mau belajar tentang zakat, ya sungguh-sungguh mengimani Islam ini dan betul-betul ingin membenarkan keimanannya dengan tulus ikhlas menunaikan zakat, maka insya Allah keberkahan, ya, kebaikan, kemaslahatan akan tercipta di negeri ini. Alhamdulillah, sahabat kalian yang berbahagia, ayo ingatkan diri kita, ayo ingatkan keluarga, saudara-saudara kita, Ramadan akan berakhir, dan ayo tunaikan zakat. Sebagai sebuah penutup, saya ingin sebutkan sebuah pendapat dari seorang kolega yang dia juga dosen dan kemudian mengurusi urusan tentang CSR di sebuah perusahaan di tanah air. Dia mengatakan, Mas Imam, sesungguhnya bangsa kita ini sudah dalam kondisi yang tidak rasional,
amat memprihatinkan dan berada di ambang kehancuran. Pertanyaannya, kenapa bangsa Indonesia tidak hancur sampai sekarang? Kenapa justru bangsa Indonesia itu masih eksis? Bahkan korupsi besar-besaran yang terjadi di negeri ini tidak bisa membuat Indonesia goncang, membuat Indonesia runtuh dan seterusnya, yang kalau ini terjadi di luar Indonesia boleh jadi negara itu akan betul-betul luar biasa kekacauan yang terjadi. Apa sebab dan kuncinya, Mas Imam? Menurut saya dikarenakan umat Islam masih banyak yang mau bersedekah, masih banyak orang-orang Islam yang dermawan, dan sekalipun umat Islam ini secara ekonomi belum seperti negara-negara yang lainnya di Indonesia, mereka tidak pernah patah arang untuk berbagi, bersedekah. Mereka terus memberikan sebagian dari yang mereka miliki untuk kemaslahatan bersama. Jika kemudian ungkapan ini disempurnakan dengan kesadaran berzakat, maka insya Allah Indonesia akan Allah lindungi, Indonesia akan Allah berkahi. Karena sungguh yang bisa membawa bangsa Indonesia ini maju, unggul, berkah, itu bukan semata-mata urusan pemerintah, bukan semata-mata urusan cendekiawan dan kehebatan atau kecerdasannya, tetapi juga karena ketulusan umat Islam di dalam mengimplementasikan atau memanifestasikan keimanannya, diantaranya dengan terus-menerus secara berkesinambungan menjalankan sholat dan pada saat yang sama menunaikan zakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.